Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 23 mau jelasin nih bisnis model kanvas. Nah, kali ini kami mengambil bisnis tote bag. Yuk simak penjelasannya. Let's go. Langkah-langkah dalam pembuatan BMC itu kan ada 9. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment ini adalah pelanggan paling potensial. Di sini ada 4 pelanggan yang potensial yang tertarik dengan bisnis kami. Antara lain, yang pertama adalah pelajar sekolah, sekitar umur 13 tahun hingga 18 tahun yang menduduki bangku SMP sampai SMA. Nah, biasanya tote bag ini dipakai sebagai tas utama atau tas sampingan. Yang kedua adalah guru atau dosen. Tote bag ini diperlukan untuk guru atau dosen dalam pembawaan berkas-berkas dalam pengajaran. Yang ketiga, mahasiswa. Biasanya mahasiswa ini kan terkenal dengan pembawaan buku yang minim. Mahasiswa lebih memilih tote bag dibandingkan tas ransel. Yang keempat, ibu rumah tangga. Tote bag ini diperlukan untuk membawa belanja, sehingga meminimalisir penggunaan kantong plastik. Kedua, value proposition. Keunggulan dari bisnis kami dibandingkan bisnis orang lain adalah yang pertama, desain tote bag itu mengandung corak NTT. Corak NTT terkesan sangat menarik dan memiliki daya pikat tersendiri. Yang kedua, jahitan rapi. Yang ketiga, elegan. Dan yang keempat, kuat karena menggunakan bahan dasar kanvas. Yang ketiga adalah channel. Cara kita berkomunikasi dengan pelanggan antara lain yang pertama melalui website. Di sini kita dapat mempromosikan tanpa harus memiliki toko fisik terlebih dahulu untuk memproduksi produk. Selain itu, customer bisa melihat produk kita ketika kita sedang tutup, menginfokan kepada customer tentang kedatangan produk baru, acara mendatang, promosi khusus, atau layanan baru yang sedang kita tawarkan. Yang kedua adalah sosial media. Melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, kita dapat menarik minat konsumen terhadap tote bag yang kita jual secara gratis tanpa dipungut biaya dalam promosi. Dengan konten yang disajikan tentunya menarik dan tepat sasaran. Di sisi lain, memudahkan kita untuk mendapatkan feedback secara langsung, baik itu negatif maupun positif, untuk bahan evaluasi ke depannya. Yang ketiga adalah e-commerce, seperti Lazada, Blibli, Shopee. Ini menjadikan kita tidak perlu untuk mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Yang keempat adalah retail. Retailer yang telah membeli sejumlah produk dari produsen akan mempromosikan produk tersebut kepada konsumen melalui beragam cara promosi dan strategi iklan. Aktivitas ini tentu bisa membantu meningkatkan popularitas produk yang dikeluarkan oleh produsen. Keempat adalah customer relationship. Cara berinteraksi dengan konsumen termasuk cara supaya konsumen menjadi loyal antara lain yang pertama menggunakan live chat. Live chat adalah sebuah web service yang membantu kita untuk berkomunikasi secara real time dengan orang-orang yang mengunjungi website kita. Layanan pelanggan berbentuk chatting maupun form yang bisa diisi pelanggan untuk bertanya maupun mengisi pesan serta komplain mengenai bisnis atau produk yang kami tawarkan. Yang kedua adalah mengikuti event. Yang ketiga, berinteraksi melalui sosial media. Yang keempat adalah thank you card. Kelima adalah revenue stream. Cara mendapatkan penghasilan di luar penghasilan utama adalah melalui penjualan selempang tote bag. Yang kedua, permak tote bag. Yang ketiga, winter tote bag. Keenam adalah key research. Agar kita dapat bersaing dengan bisnis yang lain, antara lain yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku yang dipilih tentunya berkualitas. Yang kedua adalah SDM, dengan memakai orang-orang yang paham di bidang tas, mampu menjadikan bisnis kita itu menjadikan naik. Intelektual, dari pengetahuan tentang desain. Yang keempat adalah kemasan, menjadikan jauh lebih menarik dan terkesan lebih sopan ketika sampai di tangan pelanggan. Ketujuh adalah key activities. Kegiatan utama yang dilakukan bisnis kami agar dapat bersaing antara lain production activity.
yang meliputi desain, produce, quality, control. Tujuan dari desain sendiri ini adalah merancang produk yang mencapai keseimbangan optimal dalam memenuhi persyaratan pelanggan untuk kualitas, ketahanan, dan fungsionalitas, dan tentunya untuk minimalkan biaya produksi. Yang kedua, produksi. Produksi sendiri ini adalah kegiatan produksi adalah aktivitas melahirkan produk maupun nilai produk agar bisa digunakan oleh masyarakat. Di sana menentukan bahan mentah yang digunakan, jam kerja, operasi mesin yang dilakukan, dan biaya overhead manufaktur yang dikeluarkan. Quality control untuk meneliti, mengembangkan, merancang, dan juga memenuhi kepuasan konsumen, memberikan layanan yang baik di mana pelaksanaannya yang melibatkan seluruh kegiatan dalam perusahaan, mulai pimpinan teratas sampai karyawan dalam pelaksanaannya. Marketing activity. Pemasaran di dalam sekarang itu sudah banyak penuh kompetisi. Seperti sekarang ini tidak cukup hanya mengandalkan model pemasaran konvensional yang sering dikenal dengan bauran 4P, product, price, place, promotion. Menggunakan konsep public relation. Public relation ini merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk membangun image dan membina saling pengertian di antara kedua pihak. Public relation adalah salah satu fungsi yang penting dalam membantu pemasaran. Kedelapan adalah key partner yang menyukseskan bisnis dengan lancar dan baik, antara lain yang pertama pabrik kain kanvas, yang kedua pengrajin kain NTT, yang ketiga penjahit tas, yang keempat Tiki, CNT Express, dan kantor pos. Kesembilan adalah cost structure. Pengeluaran dari bisnis kita antara lain yang pertama biaya produksi, yang tentunya meliputi bahan baku, overhead, dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua adalah paid promote influencer, yang ketiga adalah thank you card, yang keempat transportasi, dan yang kelima adalah paper bag. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.